Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, seluruh dewan guru dan staf guru SMA Nurul dan tak lupa teman-teman kebetulan yang kami banggakan. Kami sebagai Master of Ceremony akan mengenalkan sunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, acara selanjutnya publik itu sendiri, acara yang keempat pidato dengan 3 bahasa, acara yang kelima selamat siang yang akan dipimpin oleh sekaligus Najmul Sabah. Sebelum kita memulai acara, marilah acara yang keenam refleksi atau kesimpulan, dan acara yang terakhir doa atau penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Ananda Cahya. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang buruk dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, dan telah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim.
Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan membaca mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW yang biasa. Dan acara yang selanjutnya yakni pidato dengan tema etika pergaulan dalam Islam yang akan dibacakan oleh yang akan dibacakan oleh Ika dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, fala udwana illa 'alal zalimin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin arsalallahu rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa azwajihi tahiril ummahatil mu'minin, wa ala alihi tayyibin wa ashabil urril mayamin, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. First of all, let us offer praise and gratitude to the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given you His blessing gift so that we can all gather together on this happy day. Salawat and greeting might continue to be poured out on our great Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us all until now. The principal of Nurul Ma'rifah Senior High School, Mr. Hadijo Kodwianto, with respect the teacher, ladies and gentlemen, whom I can mention and friends whom I'm proud of. Kami di sini akan menyampaikan sebuah pidato tentang Ar-Rabitatu fil Islam, social intercourse in Islam, pergaulan dalam Islam. Teman-teman yang berbahagia, kita semua tentunya tahu dan menyadari betapa banyak terjadinya anak remaja saat ini dengan perbuatan negatif dan menyimpang di masyarakat, seperti sudah mengenal rokok dan narkoba, yang pada awalnya hanya mencoba dan menjadi ketagihan sampai kecanduan. Adapun penyebab masalah dari kenakalan remaja ini yang diakibatkan dari kesalahan orang tua dalam mendidik atau orang tua yang terlalu sibuk sehingga tidak sempat memperhatikan anak mereka. Atau juga karena pergaulan remaja saat ini yang sudah terjerumus dengan pergaulan yang salah. Boleh saja kita mempunyai banyak teman, namun kita juga harus berhati-hati untuk memilih teman agar kita tidak terjerumus pada pergaulan yang salah. Teman-teman yang berbahagia, masa remaja adalah masa yang paling menyenangkan. Ada yang mengatakan masa remaja masa yang paling berwarna, baik dalam segi fisik maupun mental. Sebagian besar masa remaja memuaskan masanya dengan melakukan hal yang haram bagi Islam, yaitu pacaran. Padahal sebagian besar warga di negara ini mayoritas masyarakat Islam. Berarti dia sudah berjanji atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Doa itu selalu dipanjatkan 5 kali sehari saat membaca doa istighfar. Walakinna al-arabi al-hunaka katsiran minan nas alladzina ya'muruna hayatan li sabilillah subhanahu wa ta'ala. Wahada ma'ad rabbillahi fil Qur'an suratul Taubah al-ayat rabi'atul wal ishruna allati taqra'u a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraktumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha
Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Shadaqallahul azim. If you father, children, brother, wife, relative, do it your for the business you will belong and the place you are to live in are dear to you than Allah. And the messenger him and from steering in his way. Then, why until Allah bring his decision and Allah designate Di dalam surat itu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala harus lebih kita cintai dibandingkan keluarga kita, saudara kita, dan orang-orang yang kita sayang lainnya. Mudah-mudahan pidato ini menambah pengetahuan kita dan semoga kita menjadi pengikut Rasulullah SAW. Kafa itu kalam bihadir bukhari wa idza wajadtum khotoya atau balafla minkum wa inna liqa'il ukhra syukran ala ihtimamikum wa nafi ila aqwami tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni tanya jawab, 3 pertanyaan dan setiap kelas bertanya 1 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Husnul Fatimah, perwakilan dari kelas 11. Saya ingin menanyakan bagaimanakah seharusnya adab yang baik dalam bergaul terhadap sesama remaja sesuai ajaran Islam. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Pertiwi, perwakilan dari kelas 10. Apa salah satu cara untuk mengatasi pergaulan bebas dalam organisasi? Terima kasih. Apa salah satu cara untuk mengatasi pergaulan bebas dalam Islam? Mungkin dari guru-guru ada yang ingin bertanya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bintulima perwakilan dari kelas 11. Pertanyaannya yaitu bagaimana seharusnya ada pergaulan yang baik dalam ajaran agama Islam. Yaitu dengan memilih pergaulan yang benar, teman yang benar, yang sekiranya mengajar kita ke jalan kebaikan, yang sekiranya mengajar ke jalan Allah. Dan jika sudah terlanjur berteman dengan yang salah, cara agar kita menghindarinya, jangan secara langsung, jangan berteman dengan saya.
intinya adab itu kan kita udah tahu batasannya antara perempuan dan laki-laki. Kita boleh berteman, boleh, tapi harus ada batasan di mana kamu berbicara dengan dia hanya karena perlu saja, bukan karena yang lain. Jadi sebagaimana ada dalam Islam yang mengajarkan kita harus mempunyai batasan dengan yang bukan. Bagaimana sudah jelas atau masih kurang detail? Jelas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi, perwakilan dari kelas 10. Apa salah satu cara untuk mengatasi pergaulan yang benar? Caranya yaitu kita harus pandai-pandai memilih dan memilah teman mana yang baik dan mana yang buruk bagi kita. Karena jika kita salah memilih teman, maka kita akan terjerumus ke jalan yang salah. Oke, untuk TV, mungkin jawaban dari Khalif kurang jelas. Jadi salah satu cara, sebenarnya banyak cara untuk mengatasi pergaulan bebas. Salah satunya adalah dengan selektif dalam memilih teman. Gak mungkin kan teman kita tuh ya pokok yang kaya aku temenin, pokok yang cantik aku temenin. Harus rata kan, kita gimana ya, memilihnya bukan dari status sosial, tapi dari cara dia bertingkah dan berperilaku yang menurut kita tuh baik, yang bisa kita tuh bisa jadi contoh. Coba deh kamu kalau bareng sama orang yang malas gitu ya, yang sering bolos sekolah, kamu pasti ikut. Coba kamu berteman sama Iklim contohnya atau Lilis, nah kamu akan nanti, oh mereka itu rajin, saya harus ngikutin mereka juga. Yang kedua adalah berpendirian kokoh. Kamu harus punya pendirian sendiri agar kamu itu tidak salah memilih teman. Semuanya pendirian kamu, saya itu harus memilih teman yang sama-sama menghargai, bukan karena ada bentuknya, bukan karena kamu pintar. Jadi didekati sama teman-teman yang sedikit tuh. Nah, jadi berpendirian kokoh itu juga penting. Dan yang ketiga adalah perbanyak kegiatan positif. Dari hal-hal positif kamu akan mendapatkan banyak sekali pengalaman yang nantinya akan berguna saat kamu sudah berada di masyarakat. Contohnya dalam hal-hal dari pergaulan teman ke pergaulan sesama masyarakat. Ya, jelas? Jelas. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaan kalian semua. Kami mungkin di sini kurang mendalami tema hari ini karena ini juga sedikit mendadak ya. Tapi alhamdulillah kami bisa menjawab sedikit penasaran dari kalian ya, rasa penasarannya sedikit. Tapi semoga bermanfaat buat kalian semua, buat kami juga sama-sama belajar di sini.
Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari guru-guru ada yang bertanya? Baik, terima kasih atas waktunya. Kami di sini selaku perwakilan dari guru. Tadi temanya tentang pergaulan dalam Islam. Yang tentu kalau dalam Islam itu tidak ada namanya pergaulan bebas. Misal, ada salah satu teman kita terkena pergaulan bebas nih, kemudian hamil duluan, boleh nggak masuk sekolah lagi? Kan dia masih butuh sekolah, butuh teman dan yang lain-lainnya. Kemudian hamil duluan kan, karena pergaulan bebas. Apa dia masih boleh sekolah atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Lina. Di perwakilan guru, sebenarnya kalau sudah hamil itu tidak boleh untuk bersekolah lagi karena sudah berada di peraturan sekolah. Jika ada yang hamil harus dikeluarkan. Dan jika memang boleh sekolah, itu pasti dari yang hamil tersebut akan merasa malu untuk sekolah. Dan sedangkan teman-temannya sudah banyak yang tahu, mesti merasa akan dikucilkan dan akan dijauhi. Tapi Ibu, kembali lagi, kalau tidak ada orang yang tahu kalau dia hamil, satu orang pun, bahkan kehamilannya sudah mencapai 9 bulan atau 7 bulan seperti contohnya kasus di Madura, bahkan orang tuanya pun tidak tahu bahwa dia hamil, entah cara menyembunyikannya itu dengan memakai apa, sehingga banyak orang yang tidak tahu. Dia tetap sekolah, dia tetap berteman dengan biasa, dia tetap beraktivitas dengan biasa. Nah, itu tergantung orangnya sendiri. Bagaimana dia mempunyai keinginan saya hamil, tapi saya masih mau sekolah. Jadi bagaimana caranya saya menutupi kehamilan ini? Kan gitu. Tapi pada saatnya guru-gurunya bangkai yang ditutupi pasti akan terkuak juga. Dan pada akhirnya siswi yang hamil tersebut diketahui dan dikeluarkan dari sekolah. Jadi pada dasarnya boleh
boleh dia sekolah kalau tidak ada yang tahu, sehingga dia masih bisa belajar. Tapi kalau sudah ketahuan, dia tidak boleh sekolah lagi, jadi tetap dikeluarkan. Bagaimana? Ya, koreksi sedikit ya. Tadi pernyataan Mbak Ami kan kalau tidak ada yang tahu, nggak boleh. Saya jadi curiga, jangan-jangan ada yang tidak diketahui guru-guru. Ya, itu mencontoh dari kasus yang baru-baru. Ya, betul. Karena menurut BKKBN itu memang 60% remaja umur 16-17 tahun itu sudah tidak perawan. Artinya sudah pernah melakukan tindakan seksual di luar nikah, dan bahkan ada yang hamil. Ini barusan kami baca-baca dan diskusi. Betul kata Mbak Irfa, tergantung sekolahnya. Kalau sekolah kita langsung dikeluarkan, itu bicara setiap sekolah. Tapi kalau dari pemerintah itu boleh untuk mengikuti ujian. Cuma kan kita tuh ada hukum secara umum ya, kemudian ada hukum sosial. Jadi kan dikucilkan dan yang lain-lain. Misal ada yang seperti itu, apa kita harus mengucilkan? Kita sudah hamil, masih dikucilkan sama temannya. Kan pasti ada beberapa teman yang mungkin membenci dia, terus dia seperti saya, iya. Terus dia ya dikucilkan gitu, dikasih tahu ke semua orang. Jadinya semua orang itu terpengaruh buat ikut membuli si. Terima kasih, jawabannya luar biasa, tepuk tangan. Oke, di sini kami punya sedikit dalil tentang pergaulan dalam Islam. Dalil dalam memilih teman ya. Khairuna anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah memilih yang mereka yang bermanfaat untuk orang lain. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni selawat yang akan dipimpin oleh Najmus Sabah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala khairin al-kiban najahim. Ada hadis surah bismillahirrahmanirrahim. Ada syukru at-tabarakaim. Salatullahi ma'al-asqawaqim. Ala khairin al-kiban najahim. Ada hadis surah bismillahirrahmanirrahim. Ada syukru
على الخير من ركب النجائب هذا حديث باسم الحبائب الشكر عطف الركائب وقد شهر رضا حتى لكي وقد جعلنا من كل جانب فكل النفس دونك وتملي فمالنا الحبيب باليوم هاجر تمهل الحبيب بكل قصير فقد حصل الحنان والرضوان صلاة قائمة السواكين على خير من ركب النجائب هذا حديث باسم الحبائب هذا الشكر على الرقائب نبي الله خير الخلق جمعا له أهل المناسب والمراتب له الجاه الرفيع له المعالي له شرف مؤمل المناكب فلو أننا دعينا كل يوم على الأهداف لا تكمنا جائب صلاة الله على الكواكب على الخير خلق النجائب على هذه السورة باسم الحبائب هذا شكر أعطف الرقائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا هجرة ثم الجمال محمد وولد كريما سيدا كاملا بدرا مدى العلوم الديان محمد وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الموجرة مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا فقوسا يا حبيبي ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا ربي أنت الهادي وبكني للهدى ونور لفؤادي وبلغ ربي أنت الهادي وبكني للهدى
Wajah yang bersinar, bimbinglah cintaku agar bermuara hanya kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Al-hijratu rihlatu hadina, halal islam lana dina. Al-hijratu rihlatu hadina, halal islam lana dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dipimpin oleh kelas 12. Waktu dan tempat kami tentukan. Kurang sini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. فاحتزل التراب واستبشارا وازداد النفوس هيبة وقارا وامتلأت السماوات أنهارا ودرجت الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا. الحمد لله فلم تزل أمور تروأت وأنفري وفتلي إلى نهاية تمام حملي فلما استلجت فالقدرات الخلق وذاك الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه بدر في تمامي وحسبي بالله. Ya Nabi salam
وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara sebelumnya yang kesyukuran Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih sudah bisa memulai kegiatan tabligh kelas kembali yang lama vakum. Jadi saya titip teman-teman rohis ya untuk menghidupkan ini, jangan sampai terlambat. Selain di kegiatan-kegiatan tabligh lainnya seperti PHBI dan juga koin berbaginya. Sebelum menuju kesimpulan, mungkin menilai dikit untuk teman-teman yang selanjutnya akan diberi tugas. Yang pertama, perempuan diharapkan pakai kaos kaki, sehingga kalau pas di syuting gitu masuk di YouTube kan kaos kakian semua bagus gitu. Karena perempuan ya, jadi memang kakinya harus tertutup ya, seperti itu. Itu mungkin hanya evaluasi sedikit terkait penampilan. Selanjutnya yang disampaikan oleh kelas 3 ini etika bergaul, namun fokusnya hanya di pacaran ya. Jadi kelas 3 hanya mengambil satu penjelasan bahwa pacaran, bergaul bukan bergaul yang banyak kan, bukan bergaul yang macam-macam, tapi posisi yang dibahas sama kelas 3 ini adalah pacaran, yang mana sampai membawa Al-Quran atau ayat 4 menjelaskan bahwa kita ini cintanya itu hanya sama Allah gitu kan, penjelasannya seperti itu. Tapi akan hidup tadi setelah pertanyaan-pertanyaan itu. Bagus pertanyaan-pertanyaannya. Nah, saya ambil 3 ya. Saya ambil tiga kesimpulan dari yang dibahas tadi semua. Itu bergaul itu ada 3, sebelum, pelaksanaan, sama sesudah kan gitu. Jadi kalau sebelum, bagaimana caranya kita akan bergaul, pada siapa, dengan siapa. Nah itu di situ ada mencari orang-orang yang cocok untuk kita dijadikan teman. Itu harus kita pikirkan. Yang pertama, carilah teman yang tidak hasad. Ini kan sebelum bergaul. Jadi mencari teman, cari teman yang tidak hasad. Iri saja itu sudah penyakit hati, apalagi ditambah yang hasad. Kalau hasad itu lebih dari iri, melihat temannya punya sepatu baru iri. Tetapi kalau hasad, bagaimana caranya sepatu yang dimiliki teman itu bisa hilang, bisa rusak? Itu hasad, lebih tinggi daripada iri ya. Iri kesakitan di dirinya sendiri, tapi kalau hasad, bagaimana kebahagiaan orang yang diiri tadi itu hilang? Seperti itu yang hasad. Selanjutnya adalah memilih teman yang selalu menyambung silaturahim. Jangan mencari teman yang hanya kalak melolong. Buang itu.
teman yang gerak mencari kaya hanya perlunya saja, buang. Cari temannya menyambung silaturahmi, senang, susah, apapun begitu. Nah, kalau orang mengatakan itu sahabat sih ya, nah, senang susah, senangnya susahnya aja ada, apalagi senangnya, atau senangnya aja ada, apalagi susahnya harus ada di situ. Itulah yang disebut menjadi teman. Lalu teman itu pasti yang membawa kita ke hal positif. Kalau berkumpul tidak lupa waktu sholat, kalau berkumpul tidak lupa mengingatkan kita kalau kita salah, jadi itu yang positif. Tidak membawa hal-hal yang negatif. Selanjutnya menjaga amanah. Jadi kalau kalian ingin tahu itu adalah teman kalian atau tidak, coba kasih amanah satu saja. Kalau amanah itu dijaga dengan baik, bahwa itulah teman yang baik. Ada ngomong seperti ini. Ini saya cuma cerita sama kamu nih, gini. Saya cuma ceritanya sama kamu dan tidak boleh ngomong sama siapa-siapa gitu. Ada lagi. Ntar mau dikandang sini. Jangan. Ini saya cuma cerita sama kamu ya. Gitu. Terus ini saya cerita sama kamu. Pak beli boleh di sini. Itu nggak bisa aman. Ya. Jadi kalau sahabat itu apa yang menjadi curhatan temannya itu disimpan rapat-rapat. Karena memang dia itu percaya sama kalian. Saya curhat sama kamu itu percaya. Mau tak curhat kok tak lega kan gitu ya. Jadi saya curhat. Tapi sayangnya temannya tidak amanah. Asik. Ada kata-kata lain asik. Buatlah itu yang tidak bagus. Hati-hati. Mencari teman yang amanah. Selanjutnya, kalau sudah amanah, pasti teman kita itu adalah soleh atau solehah. Pasti. Kalau sudah amanah, pasti dia adalah soleh dan solehah. Yang terakhir, carilah teman yang pintar. Bukan berarti kita tidak atau menjauhi orang yang bodoh, bukan. Tapi carilah kita teman yang pintar. Maka ibaratnya orang datang ke toko parfum, toko minyak wangi, maka kita akan ikut wangi. Jadi kita datang ke orang pintar, ke teman yang pintar, bisa dihitung, bisa dilihat sebagai pintar ya. Bukan berarti kita menjadi orang yang bodoh. Kalau kita merasa lebih pintar dari mereka, ayo orang itu. Berarti saya yang termasuk pintarnya. Dirangkul agar dia bisa seperti kita. Itu sebelum pelaksanaan. Gimana pelaksanaannya? Pelaksanaan pada saat kita bergaul, yang pertama dilarang, jelas sudah dilarang berduaan, laki bini atau bini-bini. Kenapa? Ya walaupun sebenarnya yang paling dilarang adalah laki bini. Kalau bini-bini itu lebih ya bisa ngomong temen yang sebelahnya kalau berdua. Tapi kalau bertiga nggak bisa ngomong, ya nggak punya waktu untuk bisa ngomong. Tetapi bukan tidak diperbolehkan untuk perempuan berdua duduk bareng, nggak apa-apa. Tapi yang dilarang jelas laki-laki sama perempuan, sudah jelas dilarang untuk duduk bareng. Selanjutnya menjaga pandangan. Laki-laki sama perempuan harus menjaga pandangan. Jangankan kita ya, jangankan kita ke sesama gini ya. Karena kalau kita sesama gitu, kalau kita ngomong kan sesama, jangankan ke mereka, ke orang yang lebih sepuh saja dari kita kan kita tidak boleh langsung melihat matanya dan segala macamnya. Apalagi sesama yang memang jelas bukan saudara kandung kita, yang bukan jelas teman satu rumah kita, maka ya harus pintar-pintar menjaga pandangan. Lalu waktu bergaul itu buang hal-hal yang menjadikan kita itu apa ya, buruk lah gitu. Ngomong-ngomongan, bersentuhan, semua ini perempuan ya, Pak Jun perempuan. Ya kan, itu tidak boleh, walaupun ada bajunya, ya tidak boleh. Walaupun sudah ketemu sahabatnya, sahabat apa namanya, kepompong apa, kepompong, nah, ya, tahun gini dua kepompong,
Ya itu tidak boleh bersentuhan gitu. Apalagi melakukan hal-hal yang asusila. Asusila itu bisa verbal, bisa fisik. Bisa fisik. Kalau fisik kan sudah jelas asusila fisik kayak apa. Kalau verbal tuh ya lumayan omongan sehingga membuat yang diajak ngomong tuh malu gitu. Benda-benda rusuh atau benda-benda yang tidak bagus kan gitu. Itu jauhi. Dan yang terakhir adalah berbusana sopan. Kalau orang Islam ditambahi berbusana menutup aurat. Saya yakin kalau sudah kita bergaul dengan membawa itu sulit rasanya akan kita terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan penutupnya adalah sesudahnya. Tadi itu sesuai dengan pertanyaan Bu Eka, sesudahnya. Ketika terjadi pergaulan yang hal-hal yang tidak diinginkan, bagaimana? Sebagai teman, kita tidak boleh menghindari mereka. Bahasa Indonesia, tidak boleh menjauhi mereka ketika mereka terjerumus seperti itu. Bukan malah ditinggal, beri mereka kekuatan agar mereka bisa kuat melampaui musibah yang dia dapat tadi. Orang yang hamil karena di luar nikah, mungkin karena pergaulannya bebas, sholatnya tak tepat, ibadah tak tepat sehingga hamil, maka jangan ditinggalkan sebagai teman, kasih penguatan. Ayo, bagaimana segera menikah sama yang hamil dan segala macam seperti itu. Siapa laki-lakinya, jadi bukan malah ditinggal. Yang kedua adalah sebagai pelajaran buat kita. Saya jangan sampai seperti itu. Itu sesungguhnya ya. Inti dari kita sekarang adalah bagaimana kita menjaga diri kita dalam bergaul dengan baik sehingga tidak sampai terjerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu dari saya. Doa dulu atau ada dulu? Ini kita juga kegiatan hari ini kita tutup dengan doa. Yang pertama, ini adalah penampilan kakak-kakak kalian kelas 3 yang mana bulan Februari mereka sudah ujian praktek, lalu ujian sekolahnya mereka sudah menunggu lulusan. Dimohon doanya agar mereka lulus 15 orang 100%. Alhamdulillah. Berikutnya adalah untuk orang tua kita yang masih ada, semoga beliau diberi kekuatan iman, selalu rajin ibadah, diberi rezeki yang banyak, yang berkah, yang berlimpah. Bagi orang kita yang sudah tidak ada, ditempatkan di sisinya nikmat kubur, bahagia di sisi Allah. Al-Fatihah. Selanjutnya untuk kita semua yang ada di sini, semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat. Amin. Menjadi santri-santri beliau, diakui santri-santri beliau. Amin. Dan menjadi manusia yang bermanfaat di mana pun kita berada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala Allahumma
الفقر بعذاب القبر ربنا ظلمنا وترحمنا لنا بالمصير ربي اجعلنا في نصرتي وهدنا وتقبل الدعاء اللهم يا الله ya Rahim ya Wadud ya Fa'alu lima yuridu al-ini biha Fati al-Sini anas kurang yang dari anda Wa'ala yang aman sunnah wa wasbir kita dari kasangkit Rabbana hablana min azwajina wa qurratina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara tabligh kelas 12. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.